melanjutkan pembacaan kita. Saat ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan saudara bisa membaca perhatian. Saya bacakan Wahyu 15 ayat yang ke-5. Itu malaikat dengan tujuh cawan berkata, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga. 6. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 7. Dan satu dari empat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malapetaka itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini yang sudah kita baca. Ini merupakan penglihatan dari Yohanes kembali, melanjutkan penglihatannya di dalam pewahyuan ilahi pada waktu dia menyendiri, pada waktu dia kesepian di Pulau Patmos. Ya, Tuhan izinkan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus ini lagi kesepian. Nah, kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita mengalami tidak punya siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa. Kadang diizinkan, rasanya kayak dewe. Saya pernah merasakan seperti itu dulu pada waktu pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Saya belum ikut persekutuan apapun, semua tak rasanya dewe. Setelah saya ada persekutuan, saya bersaksi bahwa saya itu seakan-akan seperti Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Sehingga banyak pewahyuan, banyak pertolongan Allah yang saya alami. Jadi kadang kita mengalami kesendirian, mengalami kesepian, itu Tuhan punya rencana supaya kita memahami. Seperti Atoh pada waktu diizinkan sekolah hampir 2 tahun, itu ternyata dia hanya belajar satu hal, yaitu memaafkan orang. Dalam kesaksiannya, saya hanya belajar satu hal, memaafkan. Waktu ditanya, kamu marah dengan siapa? Marah dengan semua, termasuk Pak Jokowi. Iya. Dia marah. Tapi hari yang ke-15, 14 hari dia di tahanan itu dia merasa marah. Setelah 15 hari kemudian baru dia menemukan pelajaran yang Tuhan inginkan pada saat dia sendiri. Kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu dalam kesendirian. Pandemi orang yang gini. Ada rencana Allah supaya kita ini berdiam diri. Mbak Ria itu berapa bulan? 1 bulan. Bu Lili 1,5 bulan atau 2 bulan di karantina. Saya itu 1,5 bulan tidak boleh kemana-mana, di rumah saja.
Enggak enak diri. Tuhan ajarkan sesuatu pada saat kita dalam kondisi yang seperti itu. Ya, kita akan belajar dari 4 ayat yang kita baca hari ini. Yohanes itu melihat ada malaikat yang membuka bait suci di ayat 5 itu ya. Kemudian daripada itu aku melihat seorang membuka bait suci. Membuka bait suci. Terus ada kemah kesaksian. Itu berada di surga. Ya. Nah, kita akan belajar hal-hal ini, saudara. Tuhan membuka kemah bait suci. Itu sebuah pintu di surga dibuka bagi Yohanes. Kita pernah belajar dari Wahyu pasal 4 ayat 1. Ya. Dari Wahyu pasal 4 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Di awal Yohanes sudah melihat pintu surga itu dibuka dan akan mengalami banyak pewahyuan di situ. Ya, Yohanes melihat kembali bahwa pintu surga itu dibuka. Kemudian daripada itu aku melihat seorang membuka bait suci. Membuka bait suci. Ini seakan-akan tabut perjanjian itu muncul kembali. Tabut perjanjian itu sudah hilang sejak bangsa Israel itu ditawan, dibawa ke negara lain, keluar dari tanah perjanjian. Tabut perjanjian itu hilang, lenyap sampai hari ini. Ya, tetapi puji Tuhan, sebetulnya itu sudah ditemukan, cuma belum boleh diambil oleh pemerintah Yahudi, pemerintah Israel, karena situasi kondisi keamanan saat ini masih belum. Sudah ditemukan, tempatnya itu di bawah Bukit Tengkorak. Tadi saya lihat kembali, yang menemukan ini seorang Prancis yang bernama siapa itu? Tadi saya lihat, saya lupa mau catat nama orang itu. Nah, itu sudah tempat penyaliban Yesus yang dulu disalibkan itu. Sekarang tertimbun tanah 12 meter dalamnya. Nah, tabut perjanjian masih lebih dalam lagi di bawah tempat Tuhan Yesus disalib. Ya, saya kembali melihat, tadi saya ketik itu tabut perjanjian yang asli ditemukan, muncul berita itu. Nah, jadi mengenai tabut perjanjian itu muncul di bait Allah untuk dilihat oleh orang percaya. Sekarang keseluruhan tabernakel surgawi muncul. Nah, tabut perjanjian ini, sejarah ini hanya Alkitab yang menulis. Dan Taurat orang Yahudi itu juga menulis sama. Yang ditulis di Taurat orang Yahudi dengan di kitab suci sama. Tentang Taurat, tentang kemah suci itu, bait suci itu. Ya, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-21,
Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Kemah suci, tempat hukum Allah. Di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, 10 hukum Musa ditaruh di situ. Dan isinya selain 10 hukum itu ada tongkat Harun yang bertunas, dan ada juga roti mana disimpan di dalam. Ya, itu satu bentuk peringatan mengenai tabut perjanjian. Ya. Terus kita melihat juga dalam Bilangan pasal 10 ayat yang ke-11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Kemah suci, tempat hukum Allah. Pasal 17 ayat 7, Musa meletakkan tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Itu kemah suci yang di dalamnya ada 10 perintah Allah. Ya. Dan itu merupakan satu simbol, satu lambang saja. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang keempat, 44 maaf. Kisah para Rasul pasal 7 ayat yang ke-44. Rasul Paulus mengatakan seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, kemah kesaksian. Ya. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Orang-orang itu membuat tabut, membuat kemah sembahyang itu sesuai dengan order ilahi, baik bahannya, ukurannya, warnanya, semua itu sesuai dengan order, sesuai dengan pesanan Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan gambaran kemah suci yang sesungguhnya yang akan terjadi. Tidak boleh sembarangan. Kalau Tuhan izinkan suatu saat saya akan menyampaikan khusus tentang tabut perjanjian. Ini luar biasa. Tabut perjanjian itu merupakan simbol kehadiran Allah pada saat umat itu beribadah. Gak boleh sembarangan. Untuk masuk menghadap mendekati tabut perjanjian itu, imam besar hanya setahun sekali, dan harus membawa kurban binatang. Darahnya dipercikkan di situ. Tidak boleh sembarangan. Dan itu yang akan terjadi. Ya. Jadi semuanya sesuai. Ukurannya, bahannya, bentuknya, warnanya sesuai dengan order Allah. Ya. Jadi kalau Paulus tadi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh, ya, yang telah dilihat. Ini pelajaran sangat dalam. Tabut perjanjian itu bagi umat Allah merupakan simbol kehadiran. Tetapi bagi bangsa lain itu merupakan
kehadiran tabut itu merupakan bencana. Saudara bisa melihat sejarahnya bagaimana tabut itu pada waktu bangsa Israel perang kalah, tabutnya direbut oleh orang Filistin. Orang Filistin itu sak negara gatelan biduren blonyo kabeh. Wis balekno iki malah malati. Terus ditaruh di kuil dewa, ya, dihadapkan dengan patungnya ambruk, diberdirikan lagi, ambruk lagi, yang terakhir patah tangan dan leher. Wah, balekno dikembalikan. Nah, cara mengembalikannya pun pada waktu tabut itu harusnya dipikul, tetapi caranya bawa keliru, digledek, mau jatuh, ada yang nyentuh, mati sudah, mati. Pada waktu pada waktu tabut itu dititipkan ke rumah satu keluarga, rumah itu diberkati Tuhan. Pada waktu tabut itu dititipkan ke Obed-Edom, rumahnya diberkati, keluarganya diberkati Tuhan. Daud mengerti, waduh, rumah itu diberkati, ayo kita kembalikan ke tempatnya. Oleh Daud dibawa ke tempatnya dengan cara yang benar. Daud menari-nari di depan tabut itu. Luar biasa. Itu merupakan contoh yang sesungguhnya nanti kita alami pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Ini masih contoh, saudara. Contoh harus malati, saudara. Isek contoh, harus malati. Hari ini sudah ditemukan di bawah Bukit Tengkorak dalam kedalaman lebih dari 12 meter. Ya, nanti kalau saudara buka YouTube, ketik tabut perjanjian yang asli ditemukan, saudara akan melihat luar biasa. Ya. Kembali ke dalam pembahasan kita, kemah bait suci atau kemah kesaksian tadi. Kemah kesaksian di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23. Ibrani pasal 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan. Jadi cuma contoh, itu melambangkan apa yang ada di surga. Melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahdirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Tuhan Yesus sudah memberikan persembahan yang terbaik satu kali untuk selamanya, satu kali untuk semua orang percaya. Dan di dalam film yang saya lihat tentang penggalian tabut perjanjian yang ditemukan itu, di tempat Yesus disalib itu ditemukan tempatnya Yesus disalib. Pada waktu Yesus disalib itu ada gempa bumi, betul? Ya, kita mengatakan begitu. Nah, rupanya tempat disalib itu pecah. Nah, darah Yesus yang dipaku di kakinya itu mengalir lewat retakan itu. Dan darah Yesus yang disalib dan air darahnya mengalir itu lewat retakan itu, menetesnya pas di tabut perjanjian. Saudara nanti bisa lihat itu. Ya, ini penelitian cukup lama.
sekitar 200 tahun, baru ditemukan di tahun modern 1900 sekian baru ditemukan, tapi belum boleh diambil, ya, karena Israel bolak-balik kena roket, disembunyikan, saudara, oleh Tuhan, disembunyikan. Tapi orang yang menemukan ini, saudara, pada waktu dia jalan-jalan, nggak tahu tangan kirinya itu terangkat sendiri duding ke satu tempat sampah. Duding di situ ada gua. Itu diyakini gua Yeremia. Dan di dalam gua itu digali sampai dalam, ditemukan di situ. Nanti saudara bisa lihat itu di YouTube. Saya sudah 2 kali lihat. Karena ada kaitannya dengan pelajaran yang saya sedang sampaikan. Ini bukan otak-atik matuk, enggak. Ya, ini kalau sudah disiarkan di situ enggak mungkin bohong, dilihat, ditonton seluruh dunia. Ya. Jadi tabut perjanjian atau tadi dikatakan kemah kesaksian itu merupakan contoh saja. Dan yang sesungguhnya yang ditulis Ibrani pasal 9 ayat 23 tadi itu akan terjadi nanti. Ini luar biasa, ya, tentang ayat yang ke-15 pasal 15 ayat yang kelima. Tabut itu sudah ditemukan. Ya. Nah, kalau tadi membahas tentang di situ ada 7, ada seorang malaikat di ayat yang ke-6 itu, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka. Ini nanti khusus untuk malapetaka, cawan malapetaka, akan saya bahas di pasal berikutnya. Kalau hari ini kita tidak membahas malapetaka yang sudah disediakan, ya, nanti di pasal berikutnya khusus akan dibahas itu. Puji Tuhan, kita sudah diberitahu sebelum peristiwa itu terjadi, supaya nanti pada waktu masa antikris itu datang, kita tidak menyembah patung, kita tidak mau diberi tanda oleh binatang itu. Kita nggak mau, walaupun nggak bisa tuku, nggak bisa adol, orang apa nanggur dewi, pangan dewi. Ya, begitu. Nanti apa yang terjadi pasal 13 itu, binatang itu akan memberi tanda, ya, kepada setiap orang dan harus menyembah patung. Kalau enggak bisa beli, enggak bisa jual. Di pasal 13 kemarin kita sudah belajar. Nanti akibat orang yang menjual dan membeli dengan tanda itu akan mengalami siksaan di pasal 16. Saat kita akan belajar sampai pasal 16. Nah, sekarang kita belajar pasal 15. Wahyu pasal yang ke-15. Di ayat yang ke-6, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci. Hari ini tidak membahas malapetaka, tidak membahas cawan murka Allah. Tidak, walaupun sudah ditulis. Kita akan bahas di berikutnya. Ya. Ke-7 dengan 7 malaikat itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Di ayat ini disebutkan pakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. 7 makhluk malaikat ini datang dari bagian yang paling dalam bait suci di surga, yang menunjukkan kekuasaan kekuasaan mereka, karena mereka berasal dari hadirat Allah. Makhluk ini berasal dari hadirat Allah.
Jadi biasanya malaikat ini disebut malaikat kehadiran. Ya. Pakaian mereka itu digambarkan sebagai linen yang dikenakan oleh imam. Pakaiannya putih bersih, itu pakaian para imam. Keluaran pasal 28 ayat yang keempat. Keluaran pasal 28 ayat yang keempat. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Jadi ini tadi sudah dikatakan pakaiannya saja harus seperti order, sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban. Saudara jangan, ragi itu jangan saudara bayangkan seperti ragine tape atau ragine tempe. Beda saudara ya. Pengertiannya kemenyan juga saudara jangan bayangkan kemenyan yang sing hidul sang ungkal gitu, murah. Ya, yang kita ini pengertiannya sangat berbeda. Kalau baju gamis itu yang biasanya seperti yang dipakai oleh saudara kita, baju panjang itu loh ya, rok itu loh, itu namanya baju gamis. Jubah, ya. Banyak pendeta yang pakai begitu. Saya mau pakai cordera pena. Tapi gaya gamis itu modo-modo. Gaya gamis ya kupluk. Wah, ya malah. Ya, ada baju gamis, kemeja yang ada raginya, serban, pakai serban seperti Alinga Balindo, serban. Ya, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Pakaiannya saja ditentukan modelnya, bahannya, orang sembarangan. Karena ini merupakan pesan untuk akhir zaman. Jadi nggak sembarangan. Tuhan sudah pesan untuk membuat, dan orang yang membuat pun itu dikaruniai karunia khusus oleh Tuhan. Hanya 2 orang yang bisa mengerjakan semuanya. Insinyurnya pembuatan itu, peralatan rumah Tuhan itu hanya 2 orang. Yang lain cuma mengerjakan. 2 orang ini merintahkan begini, kamu harus buat seperti ini, 2 orang. Yang lain itu cuma ikut, termasuk Musa ikut. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan 2 orang untuk menjadi insinyur pembangunan bait Tuhan. Saya tidak menyebutkan nama mereka karena nanti ada pelajaran sendiri untuk itu, saudara ya. Pakaiannya itu mereka digambarkan seperti pakaian imam. Coba kita lihat Yeskiel pasal 23 ayat 13. Ini pakaian malaikat pada waktu berada di Taman Eden. Yeskiel 28 ayat yang ke-13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nekrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Ini kondisi malaikat, pakaiannya juga dipenuhi dengan batu-batu permata.
Pakaian imam juga begitu, penuh dengan batu permata. Sini batu yang disebutkan ini belum pernah muncul di Indonesia, nggak ada, terlalu mahal. Di Indonesia itu akik bacang hijau. Kemarin saya lihat di Google, harganya bacang hijau itu 2 juta lebih. Tak ini batu bacang hijau itu 2 juta lebih. Padahal itu untuk apa-apa dibanding yang ditulis di sini belum ada apa-apanya, saudara. Ini tidak digali luar biasa. Dan Alkitab mencatat batu permata seperti itu besok menjadi batu fondasi rumahmu itu. Rumahmu itu, rumah orang percaya. Ini digambarkan seperti itu, saudara. Oh, eman ada sing ninggali Gusti. Omah disediani kaya ngono ditinggal. Banyak yang meninggalkan kita karena sesuatu. Wah, Alkitab mencatat mereka itu akan getun kerot tuntune. Alkitab menulis mereka itu gertak gigi, kerot. Getun sing amane, tapi ora iso balik. Puji Tuhan, kita masih tetap setia di dalam orang mikir apa ya, dunia orang mikir apa. Kemarin ada yang saya ngomong dengan beberapa orang, wong kebulangan sing dipikirnya mobil lah. Mbok didelok kowe tanggane dhewe buang rumah gede kangge sapa ditinggal maitan dari sini. 2 rumah, 4 rumah dari sini. 2 rumah sing ngepek putune. 4 rumah dari sini sing ngepek ponakane. Ora tuh. Kok sih panggahmu berdua ada wong wedit po. Dinggo apa, Saudara? Dia apa? Wah, wedit po. Tidak dibangun. Harta kita yang sesungguhnya itu di kerajaan surga luar biasa. Yang digambarkan batu-batu yang indah. Fondasi. Ya. Di aspalnya ya emas, kayak apa kayak awake dhewe besok. Aspalnya emas. Tidak tahu ini digambarkan lantainya itu seperti kristal. Lantai dan dinding rumah itu seperti kristal. Ora butuh lampu, ora butuh srengenge. Nanti akan sampai ke sana. Itu rumah kita. Ini boten bohong jenengan, ini janji di Gusti. Ya, sudah di awal sudah saya katakan semua yang dilihat Yohanes itu pasti terjadi. Ya. Pakaiannya itu di dadanya dililitkan ikat pinggang dari emas. Ini sangat mirip dengan malaikat yang ditemukan di dalam kitab Daniel pasal 10 ayat yang kelima. Ini yang dipakai malaikat. Daniel pasal 10 ayat yang kelima. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain linen dan berikat pinggang emas dari ufas. Kain linen. Dulu ada kain linen. Yang mirip linen itu saten. Itu murah. Ya, kalau linen lebih mahal lagi daripada saten. Saten itu ya seperti ini, nah, saten. Nah, seperti tutup itu tidak tahu namanya tutup. Kain apa ya?
paten. Lemes, gelap, kaki. Itu. Di dalam Daniel pasal 10 ayat yang kelima itu malaikat pakai pakaian seperti itu. Dadanya dililitkan ikat pinggang. Malaikat itu pakai seperti itu. Atau ini juga menggambarkan untuk Kristus sendiri dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Jelas malaikat yang sangat kuat yang mewakili Allah. Ini penampakan Yesus sendiri. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan Yesus sendiri yang hidup. Dia telah mati, namun dia bangkit. Ada kemarin orang yang mengolok-olok, kalau Yesus itu mati, dia itu bangkit, koyok zombie lah. Ada tokoh agama yang mengatakan kalau Yesus itu bangkit, itu berarti Yesusnya jadi zombie. Dia tidak tahu tubuh kebangkitan Yesus itu. Dia olok-olok, tidak apa-apa dia olok-olok. Ya pada saat ini dinyatakan seperti nyanyian tiada lutut yang tidak bertelut, tidak ada lidah yang tidak mengaku kalau Yesus itu Tuhan. Pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya, ya, mereka akan, bener tiba ya, sing digandake kitab suci bener. Puji Tuhan, kita sudah diberitahu lebih dulu. Kalaupun sulit ini saya sampaikan kepada saudara. Ini kitab Wahyu jarang disampaikan oleh hamba Tuhan karena memang mumet, jelimet, saudara. Harus ngolak-ngalik buku-buku yang lain, ngolak-ngalik kitab yang lain. Banyak referensi ayat. Karena enggak gitu ya enggak ngerti. Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Ini sudah disinggung. Ya. Sebelum saya sampaikan, sebelum saya terangkan, bolehlah saudara baca pasal 16 nanti di rumah. Itu PR supaya saudara enggak kesuwen mikirin. Jadi kan sudah ada corong ulangan misalnya bocorannya. Nanti baca di rumah pasal 16. Cawan murka Allah ini. Nah, nanti minggu kalau Tuhan izinkan saya jelaskan. Saudara baca dulu pasal 16. 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Wah, medeni saudara, 7 murka Allah yang akan ditumpahkan ke dunia ini. Saudara mikirnya saja wis pedih. Tapi puji Tuhan, itu bukan untuk anak Tuhan, saudara. Bacalah, nanti saudara akan tahu untuk siapa murka ini. Ya. 7 cawan. Cawan emas dangkal ini disebutkan dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Mengandung doa-doa orang-orang kudus. Sudah kita baca, sudah kita pelajari, tidak apa-apa, kita baca kembali. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doa kita itu sudah ditampung di kirbat Allah. Dan cawan itu siap ditumpahkan karena penderitaan umat Tuhan suwi wis akeh
tinggal kesok nih saudara. Dan itu akan disok nih di pasal 16. Saya waktu baca ini, saya merenungkan anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Kalau mundur sih masih lumayan, saya coba balik. Tapi sih meninggalkan Tuhan, mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Nanti saudara baca pasal 16. Kawannya yang sudah dibawa malaikat ini tinggal kesoni sing ngenteni doane anak Tuhan itu loh. Bukan waktunya lagi kita berdoa untuk diberkati, enggak saudara. Doakan saudara-saudara kita yang meninggalkan Tuhan. Doakan saudara-saudara kita yang menganiaya anak-anak Tuhan, karena cawannya sudah disiapkan. Mesakne saudara, mesakne. Aku baca, aku belajar. Tadi malam, tadi pagi, saya bangun pagi-pagi belajar lagi. Sudah jangan berdoa untuk minta berkat. Kita yakin sudah diberkati. Gak usah minta Tuhan berkati saya. Enggak, kita sudah diberkati. Doakan orang-orang yang akan mengalami hukuman yang sudah disediakan Allah, supaya mereka selamat. Ya, ini banyak orang yang khawatir. Wah, sekarang banyak orang murtad itu. Setahun atau sebulan ada seorang pimpinan agama. Kita harus membentengi, karena pemurtatan itu terjadi 2 juta per bulan atau per tahun, tidak tahu. Kemarin saya lupa. Saya ini makan gereja. Ya. Terus apa lagi? Ada mesin-mesinnya kosong. Itu salah. Itu fitnah. Gak ada ya. Kita ngasih supermi untuk menarik jiwa-jiwa, enggak pernah kita kasih supermi. Kita kasih kesaksian hidup kita. Kalau dia tertarik ya puji Tuhan. Gak pernah kita ngedum-ngedum supermi supaya mereka itu Tuhan. Gak ada. Makna dulu itu Tuhan bukan karena tak kasih supermi. Enggak, saudara. Karena panggilan Tuhan. Ya. Jadi cawan itu adalah berisi murka Allah, akan ditumpahkan oleh doa orang-orang kudus. Ya. Kita baca juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuanku, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini orang-orang yang selamat, saudara. Oleh karena Yesus yang mencuci pakaian, prinsip hidup, pola hidup, gaya hidup kita, Tuhan sudah mencuci. Ya, puji Tuhan. Sekarang ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 itu, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, asap itu selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir itu seperti kelihatan asap. Ya. Coba kita membaca Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan
seluruh gunung itu gemetar sangat. Pasal 40 ayat yang ke-34. Keluaran pasal 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Asap itu selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Di ayat yang ke-8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Tuhan. Senes azab loh ya, asap. Maksudnya azab. Kalau azab itu beda, artinya hukuman. Ini azab itu. Asap itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. Tidak apa-apa banyak ayat hari ini. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Awan memenuhi. Sehingga imam-imam pasal 8 ayat 11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 13 dan 14. 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sudah ditayangkan di sini ya, saudara, enak tinggal baca di belakang. Tinggal nyatet baca di sini ya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, pada saat kita menyanyi, kita memuji Tuhan, ada paduan suara itu nyanyi bersama untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan serah ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Jadi BL juga nyanyikan ini. Ya. Tadi lagunya apa? Bahwasanya sebab ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Yang saya tahu juga, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada waktu umat Tuhan menyanyikan pujian ini, dikatakan apa? Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, pada waktu saudara menyanyi memuji Tuhan, yakinlah Tuhan hadir. Walaupun tidak kelihatan asapnya, tetapi kehadiran Allah itu luar biasa. Jadi jangan main-main dengan pujian. Saudara yang memimpin pujian, banyak doa pada waktu ditunjuk untuk memimpin pujian. Saudara memilih lagu pujian yang tepat. Nanti ada orang-orang yang butuh hiburan, butuh kekuatan. Saudara nyanyikan nyanyian itu.
hadirat Allah turun, yang datang itu diberkati. Seperti yang saya saksikan di kelompok kemarin, ada seorang mau ikut Tuhan, sudah mendengar kesaksian, mendapat panggilan Tuhan, dia mendapatkan akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak lewat aku. Sudah dapat peringatan ini. Ini dia mikir-mikir, ini siapa ini? Akhirnya dia datang ke rumah anak Tuhan, numpang buang air besar. Di situ sekitar itu jamban. Yang malu kalau nunut di rumah penduduk yang pakai jamban, karena dia pakai baju gamis. Dia pakai gamis, ya izin naruh duduk di jamban. Dia cari ke rumah yang bagus, rumah yang gedor-gedor, dia tidak dibuka. Akhirnya ya lama gedor dibuka oleh pembantunya. Kenapa Pak gedor-gedor? Pencet saja itu belnya. Tidak ngerti kalau ada belnya. Bang hajat di situ. Akhirnya dia tahu ada di rumah itu ada gambar Tuhan Yesus. Di bawah gambar itu ada tulisan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak orang itu. Ini siapanya itu? Ini saudaranya itu ya? Tidak, ini Tuhan saya. Saya pernah baca itu loh Bu. Ada orang ngomong seperti itu loh Bu. Ya batinnya aku ngerti ki wong Kristen ora menurut rene ya. Tapi kacung. Dan itu terngiang-ngiang, akhirnya dia kepingin ke gereja. Pada waktu dia ke gereja, dia kaget itu gereja yang dibakar dia. Kok jadi api ini? Biar gereja ini gede, tak bom. Saya tidak jadi api. Terus selesai ibadah, pendetanya mengundang, siapa yang baru datang kali ini silakan maju ke depan. Orang itu maju ke depan, dan lagu pujiannya mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mulutnya kayak dikunci, air matanya deras. Pulang, aku soleh, enggak gereja corona. Ya pulang mandi, air 7 sumur dan bunga 7 rupa, minyak sinyal 2 botol. ini apa najis, masuk ke gereja najis. Pindah, pengen ke gereja lagi tapi mau di gereja itu, gereja liane. Lagune podo, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dia nyerah akhirnya, percaya Tuhan, jadi hamba Tuhan, sekarang jadi pendeta GPDI. Pujian saudara, nyanyian saudara, ini mengundang hadirat Tuhan. Ada saudara penyanyi itu jangan show. Kita persembahkan kepada Tuhan, bukan untuk gaya, tapi kita persembahkan. Kalau kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, Tuhan hadir. Saudara kalau usah diberkati, sudah diberkati. Ya. Jadi alam itu memenuhi bait suci, itu merupakan kehadiran Tuhan di dalam setiap pertemuan. Dan itu semuanya terjadi karena ada puji-pujian. Mari sidang jemaat, kita banyak memuji Tuhan. Dan saat ini saya sampaikan kepada para pemimpin pujian, tolong mohon ditambah pujian. Saya perhatikan cuma 4, ada 5. Saya dulu ada waktu memimpin pujian itu 7 pujian saya siapkan. Ditambah sudah.
hadirat Allah akan sampai kepada kita. Saat kita memuji, memuliakan kita memuliakan kita. Dan rasanya yang hati ini lega, plong, adem, nyes gitu loh. Ya, sudah nggak bisa digambarkan, saudara. Nggak bisa saudara bayangkan, saudara harus ngalami sendiri. Nah, kalau saudara ngalami seperti itu, jangankan saudara duduk, saya pernah itu belosor. Ini para imam tidak sanggup melanjutkan ibadahnya, mereka tersungkur. Sekarang paling tidak kita bisa merasakan itu, air mata kita mengalir. Paling tidak seperti itu. Saudara angkat tangan, air mata ini mengalir. Rasa dibentuk. Nikmati hadirat Allah dalam hati. Kiranya firman Tuhan pada saat ini membawa kita banyak memuji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.